Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu Uti Susiani SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kaliwira yang saya hormati, Bapak Toyib Rahmat MMPD SPD MMPD selaku PLT KTU SMA Negeri 1 Kaliwira yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang berbahagia yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 5, yaitu atas nama Ibu Mustika Tri Aryani SPD, yang nanti akan menyampaikan tentang budaya positif di sekolah. Untuk itu, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, langsung saja kepada Ibu Mustika Tri Aryani, Sarjana Pendidikan, untuk menyampaikan modul 14, yaitu budaya positif di sekolah. Dipersilakan. Untuk itu tepuk tangan yang meriah untuk calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Mustika Tri Aryani SPD. Terima kasih atas waktunya Pak Yuli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Uci, dan yang terhormat PLT TU Bapak Toyib, dan rekan-rekan guru yang hebat yang selalu berbahagia di semasa wilayah ini. Semoga kita semua selalu mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan Bapak Ibu, maaf kalau saya sebut rekan-rekan ya, karena biar kita terlihat interaksinya itu terlihat enak begitu. Kemudian satu rasa yang ada dalam hati saya, yaitu saya merasa sangat bangga ketika saya bisa diberi kesempatan untuk memaparkan atau membagi ilmu selama saya ikut dalam pendidikan guru penggerak. Salah satunya ada di modul 1.3 itu mengenai budaya positif di sekolah. Secara garis besar di modul ini, saya dan teman-teman rekan-rekan guru penggerak itu dituntut untuk mempelajari bagaimana agar kita bisa menuntun semua murid yang memiliki background yang berbeda, yang memiliki minat, bakat, karakter yang berbeda, sehingga kita mampu menghargai mereka, kemudian sehingga kita mampu merubah karakter mereka, sehingga muncul generasi-generasi milenial yang memiliki budi pekerti atau karakter baik di sekolah, bahkan diharapkan nanti di lingkungan masyarakat. Di modul 1.4 itu akan membahas beberapa cara agar kita itu bisa membudayakan budaya positif di sekolah. Sebelum kita melanjutkan acara kita, ini alangkah baiknya kalau kita ada kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama ini berfungsi untuk mendampingi kita selama acara berlangsung, apa saja yang boleh atau tidak boleh kita lakukan, sehingga kita bisa menghargai atau bisa peduli terhadap sesama. Di sini saya membuat kesepakatan bersama. Yang pertama itu mendengarkan materi presentasi dengan tidak berbicara sendiri, kemudian mengikuti presentasi sampai acara selesai. Kemudian yang ketiga, apabila ingin bertanya, silahkan mengangkat tangan terlebih dahulu. Yang keempat,
menghargai teman yang sedang mengungkapkan pendapat atau menanggapi pertanyaan, kemudian bersikap santun. Dengan adanya kesepakatan bersama ini diterima nggih rekan-rekan nggih? Ya, alhamdulillah. Kemudian kita akan melanjutkan presentasi berikutnya. Nah, agenda dalam acara sore hari ini yaitu kita nanti akan belajar bersama mengenai dampak budaya positif terhadap proses pembelajaran. Kemudian kita akan mempelajari apa itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kemudian nanti kita akan mengenal istilah baru yaitu yang namanya ini ya, restitusi. Kemudian nanti kita akan ada pemaparan sedikit mengenai segitiga restitusi. Kemudian nanti ada diskusi dan yang terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Bapak Ibu, ini seperti yang terlihat di hadapan panjenengan sedaya. Ini di sini ada pengertian dampak positif. Dampak positif itu budaya positif itu sebetulnya seperti apa? Budaya positif merupakan sebuah tindakan atau perilaku baik yang menuju ke sebuah kedisiplinan dan sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama. Nah, di sini ada kata kunci Bapak Ibu, ini ada sesuai kesepakatan. Jadi setiap kita ada sebuah kegiatan, mulailah berlatih atau mulailah direncanakan dengan adanya sebuah kesepakatan bersama. Nah, apabila budaya positif ini diterapkan di sekolah, maka nanti akan berimbas kepada adanya sebuah lingkungan yang sangat kondusif untuk belajar karena murid-murid merasa aman, nyaman, sehingga mereka bisa berinteraksi dengan semua warga sekolah dengan baik. Sehingga nanti muara akhirnya itu akan terwujud sebuah profil pelajar Pancasila yang di dalamnya ada yang terwujudnya pelajar berbudi pekerti, bertanggung jawab, serta bisa bekerja sama dengan murid-murid yang lain. Ini saya mengambil beberapa contoh budaya positif di sekolah dan insya Allah ini sudah ada di SMA kita tercinta, yaitu ketika datang mereka bisa menyapa guru, kemudian mereka bisa bersikap santun dalam proses pembelajaran, kemudian mereka mampu mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan percaya diri. Kemudian mereka ketika ketemu teman, mereka mampu atau mau bertegur sapa. Karena dengan adanya generasi milenial, kita semua merasakan bahwa antara murid yang satu dengan murid yang lainnya itu kadang merasa mereka aku nggak kenal, aku nggak diajar, mending aku nggak menyapa. Nah itu semoga di sekolah kita hal itu tidak akan terjadi. Yang ada kita semua bisa berinteraksi dengan teman, dengan ramah, dengan guru dan sebagainya. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan teman-teman, rekan-rekan semua. Ketika ada siswa atau murid yang melanggar aturan, apa yang akan kita lakukan? Kemudian, perlukah ada hukuman untuk memberikan efek jera terhadap murid yang tidak mampu berbudaya positif di lingkungan sekolah? Kira-kira dari rekan-rekan semua jawaban dua pertanyaan ini seperti apa? Bolehkah ada hukuman di sekolah? Atau budaya positif yang tidak menerapkan anak seperti apa? Boleh ada hukuman? Boleh ada hukuman, tapi hukuman yang seperti apa? Kalau hukuman yang positif, insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau sampai hukuman itu melebihi batas, kelihatannya coba nanti kita lihat boleh apa tidak. Nah, sebelum kita membahas mengenai tentang hukuman itu, kita harus mempelajari
Ini Bapak Ibu. Mengapa? Mengapa alasan itu manusia itu melakukan sebuah tindakan? Ternyata kita semua itu melakukan tindakan agar kita itu mendapatkan apa yang kita inginkan. Tepat, benar apa tidak? Betul ya. Kita melakukan sesuatu karena kita ingin sesuatu kayak gitu. Nah, ternyata kita sebagai manusia itu memiliki 5 dasar kebutuhan, yaitu ada penguasaan, ada rasa kasih sayang, termasuk di dalamnya itu dihargai. Kemudian yang paling inti itu ada keinginan untuk bertahan hidup, ada kesenangan atau fun atau kebebasan atau free. Nah, apabila kebutuhan dasar ini yang berjumlah 5 itu ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka akan muncul sebuah kesalahan-kesalahan atau pelanggaran. Demikian juga bagi murid-murid kita. Jadi apabila ada siswa yang melakukan pelanggaran, mungkin mereka ada di taraf yang seperti ini, yang kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi sepenuhnya. Kan kasihan ya kalau kita tahu kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi kok malahan sampai sini dihukum kayak gitu, kan kasihan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam ranah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Hukuman itu biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian ini bersifat satu arah. Siswa itu tidak berani untuk tidak tunduk kepada guru karena ia takut. Jadi hukuman itu hanya satu arah. Kemudian di sini hukuman itu bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, hukuman ini berbeda dengan adanya istilah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu adalah akibat dari suatu perbuatan. Biasanya konsekuensi ini sudah terencana dan antara murid dan guru itu sudah saling menyepakati. Makanya tadi saya membuat kesepakatan bersama itu, seandainya nanti ada yang melanggar, berarti itu bukan hukuman, tetapi melainkan konsekuensi. Karena kita sudah melakukan sebuah kesepakatan bersama. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Tapi konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Mengapa di sini menyakitkan? Karena tanpa kita sadari, ketika kita menghukum murid, itu mungkin masa untuk tidak ingat hukuman itu akan lama. Coba Bapak Ibu masih ingat apa tidak dulu hukuman yang seperti apa yang ada di sekolah? Sampai sekarang masih ingat apa tidak? Masih. Nah itu. Ternyata sudah beberapa tahun dia masih mengingat akan sebuah hukuman dari gurunya. Kemudian hukuman itu bisa membuat anak sakit, dalam artian sakit hati dalam jangka waktu yang lama. Terbukti ya, sampai sekarang masih ingat aku dulu nggak berangkat pramuka loh, kemudian aku itu disuruh push up, disuruh bersihin WC sampai WC-nya guru, WC nggak TU dan beberapa WC murid atau teman itu masih teringat di sini, terngiang-ngiang. Nah, kemudian di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi itu tidak nyamannya dalam waktu yang singkat. Nah, hukuman ini anak-anak itu akan membenci sebuah kedisiplinan. Karena daripada aku selalu dihukum, mending saya nggak usah berangkat aja. Sebuah aturan itu harus dilanggar kok. Nah itu kadang ada yang memiliki prinsip itu karena mungkin mereka sudah jenuh karena adanya sebuah hukuman dan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu anak menghargai karena dia merasa aku sudah tahu kalau itu melanggar, berarti otomatis nanti aku akan dapat seperti ini. Nah itu seperti ini. Nah
hukuman itu paksaan. Hukuman itu paksaan. Coba kamu lari, karena kamu terlambat, sekarang kamu lari keliling lapangan selama 10 menit tanpa berhenti. Itu kan paksaan. Karena anak-anak dia mau melakukan pembelaan, Bu tadi itu saya banyak gembes dan lain-lain, mereka nggak bisa. Tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan. Jadi mereka ada dorongan untuk merubah dan mereka tahu. Kalau hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri menjadi buruk. Maksudnya ketika anak dihukum di depan semuanya, ketika mentalnya dia kuat dia nggak apa-apa. Tapi ketika ada anak yang mentalnya kurang kuat, maka dia akan merasa, aku itu apa toh ya? Aku itu di kelas itu paling kayak gini. Aku itu nggak pinter, aku itu nggak bisa menyesuaikan diri dan sebagainya. Ini ada di sini. Kemudian hukuman, anak itu belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena dia saking takutnya nanti dia bakal dihukum, maka dia mending bicara tidak jujur. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi sebuah peraturan. Nah, ketika ada hukuman, maka anak yang terkena hukuman itu dia mungkin akan marah, merasa dipermalukan, dia merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, dia akan sedikit tidak nyaman, kemudian mungkin akan diasingkan dari beberapa teman. Jadi tidak separah dari hukuman efeknya. Nah, di sini ada sebuah contoh. Murid terlambat datang ke sekolah disuruh berlari keliling lapangan 10 kali. Murid disuruh push up 10 kali karena tidak memakai masker. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman. Kenapa ini termasuk hukuman? Karena antara murid terlambat dengan berlari ke lapangan itu tidak ada sinerginya, tidak ada hubungannya. Tapi coba kalau yang di bawah, murid disuruh berlari mengelilingi lapangan 10 kali pada saat jam PJOK karena dia datang terlambat 10 menit ketika dia harus berkumpul di lapangan. Di sini kan ada hubungannya. Dan ini pasti di sini sudah terjadi sebuah kesepakatan antara guru dengan murid. Kalau kalian nanti datang terlambat ke lapangan selama 10 menit, maka akan bapak atau ibu guru hukum kalian lari ke lapangan selama 10 kali. Ini anak-anak sudah ada kesepakatan bersama. Jadi di sini dia nggak hukuman, tapi konsekuensi. Kemudian ada lagi, murid iseng mencoret-coret buku milik temannya, kemudian disuruh mengganti buku tersebut. Maaf, ini salah ketiknya. Buku tersebut ini juga termasuk konsekuensi, bukan sebuah hukuman. Mengganti buku itu bukan sebuah hukuman, tapi karena itu masuk ke dalam konsekuensi. Nah, di sini ada istilah baru yang namanya restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, ini merupakan titik tengah atau merupakan solusi yang terbaik ketika ada siswa yang melakukan sebuah kesalahan atau pelanggaran, kita sebaiknya melakukan sebuah restitusi. Kenapa restitusi? Karena di sini kita tidak akan menghakimi siswa. Di sini kita berusaha memperbaiki kesalahan siswa, kemudian berusaha agar adanya motivasi internal dalam diri siswa untuk melakukan sebuah perubahan. Ini restitusi juga merupakan sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi tentang masalahnya, kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada
ada bagaimana harus memperlakukan orang lain. Jadi di restitusi itu nanti siswa itu akan dibawa agar dia itu mau berpikir ketika dia melakukan hal ini, maka kamu akan merugikan orang lain yang seperti ini. Sehingga apa yang akan kamu lakukan untuk masa depan atau untuk masa yang akan datang. Dengan adanya restitusi, maka nanti diharapkan siswa atau murid tersebut akan melakukan sebuah perubahan disiplin yang positif dan memulihkan dirinya, dan itu akan berjalannya itu bertahan lebih lama. Beda dengan adanya penghargaan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ngendika, kamu kalau nggak berangkat besok saya kasih sepatu, itu dia harapannya itu pasti aku nggak berangkat besok mau dikasih sepatu. Suatu saat dia pasti akan melakukan sebuah pelanggaran lagi karena dia berharap akan diberi sesuatu. Jadi itu tidak akan ada perubahan internal. Tapi kalau di restitusi itu kita akan membawa anak agar dia menyadari, kemudian dia mau merubah dirinya sendiri. Memang ini agak susah sekali, dan mungkin untuk guru BP ini sudah jadi pekerjaan yang sangat utama, dan itu sudah kompeten untuk melaksanakan restitusi. Ini di sini terpapar ada beberapa ciri-ciri restitusi, yaitu 1, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar tentang kesalahan. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat dalam diri. Ini di sini siswa itu diajak eksplorasi tentang dirinya. Kamu itu akan menjadi apa ke depannya? Kok kamu seperti itu sekarang? Apa kamu itu sekarang, perlakuan kamu sekarang, sikap kamu sekarang itu bisa membantu keinginanmu nanti? Nah, itu ada di sini. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Maksudnya di sini memperbaiki hubungan. Ketika ada murid yang melanggar atau murid yang melakukan ulah, maka kadangkala dia akan dijauhi oleh teman-temannya. Jadi dengan adanya restitusi, ia mulai akan memperbaiki diri, dia mau mengatakan jujur pada dirinya sendiri, kemudian dia mampu mengevaluasi dirinya sendiri, dampak dan tindakan yang apa yang dilakukan pada orang lain ternyata merugikan, jadi saya harus merubahnya. Kemudian ciri-ciri yang lain adalah restitusi itu bukan suatu tawaran, juga bukan paksaan. Nah, di sini kita sebagai pendidik itu harus mampu menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan mau berbuat baik. Ini PR Bapak Ibu bagi kita semua, bagaimana nanti kita bisa menjalankan restitusi. Ciri-ciri yang lain restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian ada restitusi diri adalah yang paling baik. Karena di sini mengapa paling baik? Karena guru harus bisa membimbing setiap muridnya agar bisa mengevaluasi dirinya dan mengontrol dirinya sehingga dia mampu menjadi individu yang lebih baik. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin nanti bisa menanyakan kepada murid permasalahan apa yang terjadi pada hari ini. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Di sini ini kita harus bisa membangkitkan karakter mereka. Karakter bertanggung jawab, karakter peduli, karakter menghargai orang lain, kita ada di sini. Kemudian diterima lagi di kelompoknya, di teman-temannya. Nah, di sini ada juga ciri yang lain. Restitusi itu menguatkan dan dalam hal apa? Karena dalam restitusi itu kita tidak menghakimi, jadi kita berusaha memotivasi dirinya untuk melakukan sebuah perubahan. Biasanya dengan pertanyaan yang kita sering melakukan, kamu bisa berubah enggak? Kalau kamu bisa berubah, ayo kita berubah, ayo kita laksanakan perubahan itu. Nah, ini ada di sini.
Jadi bukan hukuman ternyata yang membuat adanya motivasi internal dalam diri murid, tetapi sebuah restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana cara kita merubah pola pikir siswa-siswa kita, murid-murid kita, sehingga dia mampu untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, restitusi itu nanti akan berjalan dengan adanya ini langkah-langkah yang dinamakan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya ada 3 Bapak Ibu: menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini bentukan dari segitiga restitusi. Dalam menstabilkan identitas, ini kita harus menyadarkan siswa bahwa setiap orang itu pernah loh melakukan kesalahan. Bu Guru juga, Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Tapi apa kamu mau merubahnya? Terus kenapa kamu melakukan pelanggaran itu? Itu ada di validasi tindakan yang salah. Dan di sini di menanyakan keyakinan itu kita menanyakan kepada dia. Kemudian kamu mau menjadi anak yang seperti itu? Maksudnya ketika ada teman, ada murid yang membuli teman yang lain, silahkan tanyakan ini. Kamu mau menjadi anak yang dibully itu? Kalau mereka menjawab tidak mau, oh berarti kamu harus berubah seperti itu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di menstabilkan identitas. Karena dalam menstabilkan identitas itu bertujuan agar mengubah identitas anak dari orang yang gagal melakukan kesalahan menjadi orang yang positif pada dirinya. Ini Bapak Ibu pensong ya, kalimat yang sebaiknya ditanyakan oleh guru ketika ada pelanggaran. Ini salah satunya, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Biasanya kan kalau ada sesuatu yang salah itu mereka saling udur-uduran, ini loh. Nah, kita harus menjadi penengah itu. Di sini saya nggak mau loh ya cari tahu siapa yang siapa yang salah terlebih dahulu. Nah, ini kita menstabilkan identitas. Jadi kita berusaha membawa murid itu ke kondisi yang tenang sehingga dia mampu melakukan penyelesaian masalah. Nah, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini menunjukkan bagaimana bahwa seorang guru itu harus memahami alasan dibalik tindakan murid. Nah, di sini beda antara hukuman. Kalau di sini kita ada kalimat yang ini bisa memvalidasi kebutuhan murid. Kita harus menanyakan kepada murid, kamu itu melakukan itu alasannya apa? Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu kan harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini kita bisa menanyakan hal-hal yang seperti ini. Kemudian yang terakhir itu adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu seorang guru itu harus memunculkan motivasi internal dalam diri murid untuk melakukan perubahan positif. Contohnya, guru bisa menanyakan atau memberikan kalimat kepada murid, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Soalnya itu ada murid yang selalu di di kelas itu membuat ulah, atau seandainya itu ada pertanyaan pribadi terhadap satu orang individu, silahkan Bapak Ibu guru boleh menanyakan hal ini. Kamu mau jadi orang yang seperti apa kalau kamu melakukan pelanggaran seperti itu, dan seterusnya. Nanti untuk materi yang lebih lengkap mungkin saya bisa share atau nanti saya kasih kopiannya seperti itu untuk materi saya ini. Bapak Ibu, sampai di sini apa ada pertanyaan? Nanti kita bisa berdiskusi bersama. Kelihatannya sudah cukup sore. Jadi kita langsung aja ke kesimpulan ya Bapak Ibu, bahwa budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah dengan menghapus sebuah hukuman atau konsekuensi, tapi kita harus mampu melakukan penerapan restitusi. Dengan adanya budaya positif, kita berharap dapat menciptakan murid yang berbudi pekerti, berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan peduli. Terima kasih. Demikian paparan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan.
Demikian tadi pemaparan atau diseminasi yang telah disampaikan oleh Ibu Mustika yang terkait dengan modul 1.4 Ibu ya, yaitu budaya positif di sekolah. Jadi tentunya kita memahami bahwa guru itu selain bertugas mengajar, transfer ilmu, tetapi guru juga bertugas untuk mendidik, mengarahkan siswa pada sikap atau perilaku yang baik sehingga menjadi karakter atau kepribadian yang baik pada diri siswa. Maka dibutuhkan budaya positif di sekolah secara terencana atau terkonsep. Salah satunya tadi yang dipaparkan adalah restitusi, yang kita banyak memberikan motivasi kepada siswa-siswi sehingga tidak mengecilkan hati siswa, tetapi justru memberikan motivasi untuk senantiasa berubah dari yang tadinya mungkin kurang bagus menjadi bagus, sehingga menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah. Saya kira untuk diseminasi pada sore hari ini sudah cukup. Marilah kita beri aplaus sekali lagi untuk Bu Mustika. Untuk selanjutnya mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.